تفسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Enggak bisa. Ada mobil mau keluar. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara kita Muhammad Ada Ustaz mobil mau keluar Afwan sebentar, yang Pak. telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya di depan kita semua. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baiklah, sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Kadri Emah. Langsung saja marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Kadri kepada Bapak Ustaz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita,
Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita menyambung kajian kita. Di bulan yang lalu kita membahas tentang perkara-perkara di dalam salat. Kita sudah membahas tentang rukun-rukun salat, tetapi masih baru beberapa. Kita bahas pertama, rukun salat adalah pertama sekali adalah niat. Niat itu disebutkan bahwa adalah al-qasdu fil qalbi, tujuan di dalam hati. Kemudian selanjutnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini rukun, artinya jika ditinggalkan atau tidak dilakukan, ataupun dia melakukannya tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka sholatnya bisa tidak sah. Takbiratul ihram itu artinya dia mengucapkan Allahu Akbar pada saat pertama kali di dalam sholat. Waktu bulan yang lalu kita sudah bahas tentang takbiratul ihram kalau dia sholat bersendirian. Namun kalau dia sholat berjamaah sebagai makmum, terutamanya ada beberapa hal yang perlu kita pahami, karena ini adalah persoalan yang sangat besar. Apa itu salah satunya? Pertama, ketika kita menjadi makmum, maka seorang makmum dia harus menyelesaikan takbiratul ihram imam, baru dia ikut takbiratul ihram. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ju'ilal imamu liutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ketika imam takbir, maka kita baru takbir. Ketika imam ruku, kita ruku. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita rabbana walakal hamdu, dan seterusnya. Berkenaan dengan takbiratul ihram, karena dia ini rukun. Kalau kita makmum, disebutkan di dalam beberapa pendapat, kita harus menyelesaikan takbiratul ihram imam, baru kita ikut takbiratul ihram imam. Kalau kita serentak atau bersamaan takbiratul ihram imam, yang dimaksud dengan bersamaan takbiratul ihram imam itu, Bapak Ibu, bukan hanya mengawalinya serentak, ya. Jadi jangan kita salah persepsi, sama itu berarti pada saat awalnya saja. Bukan. Ada misalnya makmum dengan imam serentak mengucapkan Allah serentak, tentu itu pasti bersamaan. Tetapi yang dimaksud bersamaan takbiratul ihram dengan imam, kalau belum selesai imam mengucapkan takbiratul ihram, kita sudah mulai mengucapkan takbiratul ihram. Paham kira-kira, Bu? Artinya misalnya yang mana saja pun bacaan takbiratul ihram imam dan dia belum selesai kita mengikutinya, maka itu disebut dengan bersamaan takbiratul ihram imam. Misalnya imam baru mengucapkan Allah, belum selesai. Selesainya itu waktu dia menyelesaikan bacaan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar selesai, baru namanya selesai. Sekarang begini, misalkan imam masih mengucapkan Allah, kita ikut sebagai makmum. Bagaimana keadaan sholat makmum tadi? Maka ya, beberapa pendapat disebutkan, fa in qaranahu fi takbiratul ihram aw syakka hal qaranahu aw dhanna annahu ta'akhkhar fabana maqaranatahu lam tan'aqid. Jika makmum mengangkat takbiratul ihram serentak dengan imam, atau menyangka bahwa dia mengangkat takbir selepas imam tetapi ternyata melakukannya serentak, maka sholatnya tidak sah. Nampaknya perkara sederhana saja, Bu, ya. Jadi
dia mengucapkan takbiratul ihram makmum ini waktu imam belum selesai. Itu ajalah poinnya. Imam belum selesai dia sudah Allahu Akbar, disebutkan dia artinya si makmum tadi tidak sah salatnya. Ini makanya hati-hati dalam mengerjakan sholat ini, benar-benar mengetahui bagaimana syarat dan rukunnya. Apalagi kalau mendahului. Kalau mendahului lebih, ya tentu sudah batal lah berarti. Mendahuluinya imam belum selesai Allahu Akbar, dia sudah selesai duluan, itu pun berarti tidak sah sholatnya. Itu sambil mengingatkan rukun lafaz atau rukun kedua dalam sholat. Rukun lafaz yang diucapkan pertama di dalam sholat adalah takbiratul ihram. Baik. Selanjutnya tentu ada bacaan-bacaan yang tapi tidak termasuk di dalam rukun sholat. Bacaan iftitah, bacaan ta'awudz itu termasuk sunnah di dalam sholat. Tentu kalau kita ingin sholat kita sempurna, ya maka kita harus bacalah. Tetapi andai kata tidak terbaca, maka sholatnya tetap sah. Rukun yang ketiga pula adalah Al-Fatihah. Baik, Al-Fatihah. Al-Fatihah, sebagian kecil ulama menyatakan bahwa yang dimaksud atau yang termasuk dalam Al-Fatihah di dalam sholat mulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan seterusnya sampai waladhdallin. Amin. Jadi madhab Maliki mengatakan yang termasuk Al-Fatihah di dalam sholat mulainya dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetapi pendapat paling banyak ibu-ibu termasuk di Tarjih Muhammadiyah juga bahwa Al-Fatihah yang termasuk Al-Fatihah adalah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai seterusnya selesai waladhdallin. Amin. Jadi kita ambil pendapat yang paling kuat menyatakan Alhamdulillah Al-Fatihah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ini dia rukun lafaz juga, Bu. Rukun yang diucapkan. Artinya bacaan di dalam Al-Fatihah tidak boleh salah. Atau pertama tidak boleh dia tidak terbaca. Kalau dia sholat bersendirian, jadi ada 3 macam ini sekarang akan kita bahas. Pertama, kalau dia sholat sendirian. Kalau sholat bersendirian. Seseorang yang sholat bersendirian, maka ketika dia tidak membaca Al-Fatihah atau bacaan Al-Fatihahnya salah, maka mengakibatkan sholat seseorang tadi tidak sah. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kutub. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Jadi kalau kita sholat sendirian Bapak Ibu, kemudian ada dia tidak membaca Al-Fatihah misalnya, tentu sholatnya gugur, batal sholatnya. Yang kedua, kalau dia baca tapi salah. Bacaan Al-Fatihah ini pendapat ulama paling banyak, bukan paling banyak, bahkan semua ulama menyatakan tidak boleh salah dalam membaca Al-Fatihah. Karena bisa berakibat sholat kita tidak sah. Dan ada kesalahan-kesalahan yang fatal. Misalnya dia baca begini, Shiratal ladzina an'amtu 'alaihim. Nah, kan harusnya kan na'an'amta. Dia baca na'an'amtu. Sepertinya kan kayak satu huruf aja, Pak. Enggak ada beda kali lah menurut kita, ya kan? Tetapi kalau dari segi makna, Shiratal ladzina an'amta, jalan yang engkau beri nikmat. Maksudnya Allah, jalan yang engkau beri nikmat ya Allah.
Dia ganti siratal ladzina an'amtu, jalan yang aku beri nikmat. Aku katanya. Dari segi maknanya sudah jauh berbeda. Kalau dia baca seperti itu, maka sholatnya batal. Sholatnya tidak sah. Selesailah itu namanya. Atau bacaan-bacaan di surah Al-Fatihah lain yang sangat fatal. Misalnya ghairil maghdu, dia ganti ghairil mardu misalnya. Atau yang lebih sering itu misalkan iyyaka na'budu, dia baca iyyaka na'budu. Iya dengan iya. Ibu-ibu, apa konsekuensinya? Membatalkan sholat kita. Wah Ustaz, janganlah zaman sekarang ini bicara tentang batal nggak batal sholat. Sudah sholat saja sudah syukurlah nih. Masa sudah sholat pun masih agak jadi ditakut-takutilah istilahnya dalam tanda kutip. Batal apa tidak? Oh, dalam beragama tentu tidak sesuai dengan kehendak kita, tetapi ikut aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita tidak pas cara membacanya, inilah dia diberikan Allah nikmat sekarang. Ini Allah beri nikmat namanya, Pak. Artinya apa? Diberi kesempatan masih untuk memperbaiki bacaan-bacaan sholat kita kalau masih salah. Bukan kita mengatakan, sudah umur 60 untuk apa lagi belajar Al-Fatihah. Sudah cukuplah. Nanti Allah ajalah sudah yang memberikan pahala apa tidak. Padahal sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang benar itu sudah diberitahu. Kita sekarang ini apa yang kita lakukan? Belajar supaya bagaimana bacaan Al-Fatihah kita bisa benar. Kalau belum benar Ustaz, selagi masih berusaha untuk bisa benar, Allah memaklumi apa usaha kita tadi. Tapi kalau kita katakan sudah cukuplah, mau salah mau benar, aku nggak peduli lagi. Ini yang bahaya. Ya Bu ya? Banyak lagi misalnya Ar-Rahman, dia ganti Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tasydid dalam Al-Fatihah itu ada berapa tuh? Ar-Rahman, Ar-Rahim tasydid. Apa lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tasydid. Dan itu semuanya perlu latihan setiap hari kita pelajari. Karena apa tadi? Kalau salah bisa mengakibatkan sholat kita batal. Berapa lama kita sholat ini? Ya? Maka kalau kita sholat sendirian harus dibaca Al-Fatihahnya. Yang kedua dibaca dengan benar, baru kita sholatnya sah. Baik. Sekarang kalau kita sholat berjamaah, bagaimana pula bacaan Al-Fatihah tadi? Kalau kita berjamaah dengan imam, misalkan di sholat-sholat yang dijaharkan, misalnya sholat maghrib, sholat isya rakaat 1 rakaat 2, atau sholat subuh rakaat 1 2, imam menguatkan, menjaharkan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya. Kita makmum, bagaimana pula apa yang harus kita lakukan? Ada dua pendapat dari hadis yang sahih tentang apa yang harus dilakukan makmum saat imam membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama, dari Al-Quran juga disebutkan wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan kepada engkau Al-Quran, maka dengarkan dan diamlah. Diamlah yang dimaksud diam dalam segala aktivitas. Bukan hanya diam mulutnya, tapi diam dalam segala urusan yang tidak ada kaitannya dengan membaca Al-Quran. Ini ayat ini berlaku juga nih membaca Al-Quran dalam majelis kita tadi misalnya. Ada
qari membaca Al-Quran, maka kita itu harus diam dan mendengarkannya. Tidak berbicara, tidak melakukan kegiatan lain, ya, tugas kita hanya mendengar. Itu dalil yang pertama tentang makmum itu berarti yang pertama dia mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya imam. Jadi sama sekali nggak membaca. Ini yang pertama. Ketika imam membaca surah Al-Fatihah, maka makmum hanya mendengar saja. Ini pendapat sahih yang pertama ya. Nah, bagaimana kalau sholat yang sholatnya disirkan? Disirkan itu bermakna ya sholat zuhur, asar, maghrib rakaat 3, isya rakaat 3, 4. Maka makmum membacanya, membaca Al-Fatihahnya tadi. Tapi waktu tadi imamnya menjaharkan Al-Fatihah, kita dengarkan dia, dengarkan imam. Tapi kalau di rakaat yang imam membaca Al-Fatihah disirkan, maka kita membacanya. Semuanya. Akan tetapi, nah ini kalau kita jadi makmum masih. Andai kata ketika kita membaca Al-Fatihah, misalnya rakaat ketiga maghrib nih tadi. Andai kata misalnya kita belum selesai membaca Al-Fatihah, imam sudah selesai. Rakaat 3 nih misalnya. Kita masih, imam nih kebetulan qori pula kayak adik kita tadi kan. Suaranya, bacaannya bagus, dia bisa baca dengan cepat. Sehingga waktu dia selesai baca Al-Fatihah, kita misalkan masih ghairil maghdubi alaihim. Imam tapi sudah selesai. Imam Allahu Akbar kata imam. Ibu belum selesai Al-Fatihah. Apa yang harus dibuat? Kita ruku ikut imam. Tidak menghabiskan bacaan Al-Fatihah kita. Walaupun kita sudah di rakaat di mana imam mensirkan Al-Fatihah, tetapi di mana ketika imam sudah selesai baca Al-Fatihah, maka kita langsung ruku saja. Langsung ruku. Kalau imam sudah selesai, imam Allahu Akbar, kita ruku. Itu sama seperti kalau masbuk, Pak. Masbuk. Misalnya baru kita datang, imam kita baru baca Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam langsung Allahu Akbar ruku. Maka jangan disambung Al-Fatihahnya, tetapi kita langsung ruku. Itu pendapat yang paling kuat. Jangankan itu, Pak. Sedangkan ketika imam sudah ruku, masbuk kita, imam sudah ruku, kita langsung ruku, tapi setelah takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita Allahu Akbar ruku. Enggak ada bacaan apa-apa kita. Karena imam sudah ruku. Maka bacaan Al-Fatihah kita tadi sudah memadai dengan bacaan imam. Itu kalau rakaat 1, kalau rakaat yang disirkan. Ada pertanyaan, Bu, sebelum kita sambung? Nah, baik, kita lanjutkan dulu. Sekarang kalau jadi imam. Kalau jadi imam, macam mana pula? Tadi kita menyebutkan bahwa pendapat yang paling kuat Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam surah Al-Fatihah, maka harus dibaca. Cuma bagaimana cara membacanya? Kalau dia di sholat jahar, maghrib isya, sholat rakaat 1, rakaat 2 atau sholat subuh, ada dua pendapat yang kuat. Dalam hadis yang pertama disebutkan Rasulullah SAW tidak kedengaran bacaan bismillahnya. Berarti disirkan. Bukan tidak dibaca, Bu ya, disirkan. Pendapat dari hadis Abu Hurairah, dia mengatakan Rasulullah SAW sholat
memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim dikuatkan. Jadi yang pertama dia baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua pula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu dua pendapat yang berdasarkan hadis yang dua-duanya sahih. Sebentar, tadi jadi lupa. Tadi pertama makmum tadi ya, sebelum kita sambung imam tadi, makmum itu pertamanya kalau imam membaca Al-Fatihah dia mendengar saja. Tapi dari hadis yang kedua dia boleh membaca waktu imam membaca Al-Fatihah. Nah, jadi imam membaca. Tapi bagaimana cara membacanya? Di sela-sela. Nah, jadi imam baca Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah Nabi selesai sholat, Nabi menghadap ke arah sahabat, Nabi tanya, siapa tadi yang bacaannya kuat? Maksudnya membaca Al-Fatihah saat imam sedang sholat tadi, sedang berjamaah tadi. Ya, sahabat tunjuk tangan, saya ya Rasulullah. Lantas Rasulullah pun tidak memberikan larangan, artinya diperbolehkan. Ya, jadi ada dua pendapat itu. Tapi kalaupun misalkan kita dengarkan saja, sebenarnya dalam hati pun sudah ikut membaca. Lidah nih pasti baca juga itu sebenarnya, iya kan? Oke, itu sudah selesai. Sekarang ke imam tadi. Jadi dua bacaan itu tadi ya. Dia kuat bismillahnya boleh, bismillah sir. Jumhur ya, berapa pendapat madhab memang yang paling banyak adalah disirkan. Kalau dia sholat yang dijaharkan, sholat maghrib, isya atau subuh. Ibu-ibu sekalian, kalau tadi kita sholat bersendirian tidak boleh tidak membaca Al-Fatihah atau bacaan kita salah, maka akan mengakibatkan sholat kita tadi batal. Sekarang kita sholat berjamaah dengan imam, tapi imam salah baca Al-Fatihah. Contohnya tadi kalau kita yang baca sendiri, kita baca siratal ladzina an'amtu, batal sholat kita. Ini kejadiannya imam yang baca, kita makmum. Misalnya imam baca siratal ladzina an'amtu alaihim, kita bilang an'amta alaihim, kita bilang. Tapi imam terus saja siratal ladzina an'amtu alaihim. Tidak mau diingatkan. Apa akibatnya? Akibatnya sholat imam tadi batal. Pak, kalau sholat imam batal karena maaf cakap buang angin ya, imam tahu apa enggak? Kalau imam buang angin, mohon maaf nih, imam lagi sholat, terus dia buang angin, secara naluri dia membatalkan sholatnya atau dia terus sholat? Ya pastilah dia membatalkan sholat. Dia pasti mundur kan? Dia pasti pindah. Makmum tahu posisi, makmum maju untuk menggantikan imam. Selesai masalah. Tapi ini masalahnya, imam baca Al-Fatihah, diingatkan tidak mau. Dia langsung aja sholat. Padahal sholat imam sudah batal. Ini pernah kejadian nggak nih? Mudah-mudahan sih nggak ada lah. Kadang-kadang bisa di tempat-tempat lain. Jadi perkara surah Al-Fatihah yang dibaca dalam sholat ini bukan perkara yang ringan, Pak. Nah, perkara yang sangat berat. Jadi macam mana tadi makmum? Dia mufaraqah. Mufaraqah ini ada beberapa pendapat. Ada yang menyatakan dia tidak berpisah. Misalnya ini kita di saf nih, imam dah berantakan dah Al-Fatihahnya, dan dia tahu nih, ya biasalah kadang kita kan nggak tahu sholat di mana. Nah, kita singgah di masjid, ternyata imamnya kita nggak kenal, berantakan baca Al-Fatihah. Kita udah
bermakmum dengan dia, berjemaah. Maka satu pertama dia mufaraqah. Mufaraqah itu cara yang pertama dia membatalkan di dalam hatinya. Dia sholat sendirian. Nah, sholat sendirian. Dia sholat sendirian, menghabiskan sholatnya sendiri. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia boleh dia berhenti sholat, dia sholat sendirian. Itu pendapat yang sedikit minoritas lah, tetapi pendapat itu ada. Maksudnya apa? Menyatakan bahwa ini perkara bacaan imam dalam sholat bukan perkara yang ringan, sehingga ya kalau kita lah di cabang-cabang, di ranting-ranting, imam itu harus ditentukan. Itu sebenarnya harus ditentukan, diseleksi mana yang paling layak, itulah dia imam. Karena kalau tidak, kan repot juga Pak. Asalkan sholat imamnya bacaannya nggak betul, sehingga bisa mengakibatkan semua sholat kita salah jadinya. Kalau kita tahu, nah ini ya Pak, ini apanya nih? Kita tahu bacaan kita, bacaan imam itu salah, tapi kita teruskan juga sholat dengan imam. Itulah yang tadi mengakibatkan sholat kita tidak sah, sholat kita batal tadi. Baik. Ada pertanyaan Pak? Sebelum saya sambung lagi. Ya, takbiratul ihram, al-fatihah. Ini masih dua rukun ini. Kalau di bawah, setelah ucapan takbiratul ihram, ada bacaan iftitah. Iftitah itu pun macam-macam ya. Di tarjih pun ada beberapa bacaan iftitah. Ada Allahumma ba'id, Allahu akbar, banyak ya. Tetapi kalau kita di tarjih itu yang paling dikuatkan tarjih Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Kemudian baru setelah itu ta'awudz. Ta'awudz ini bacaannya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu tidak boleh kita ganti-ganti. Kan kadang ada orang doa rame-rame terus dia baca na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Na'udzubillah itu artinya kami berlindung kepada Allah. Kalau a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Mungkin dari segi makna tidak jauh beda. Satu kami, satu saya. Tetapi kalau untuk bacaan sholat tidak boleh a'udzubillah dia ganti. Wah, na'udzubillah enggak ada masalah kok. Na'udzubillah artinya kami berlindung kepada Allah. Dalam sholat enggak boleh diganti. A'udzubillah, a'udzubillah. Makanya ada banyak pendapat mengatakan bagaimana dengan sholawat di dalam sholat. Ada yang menyebutkan Allahumma sayyidina Muhammad. Ya sayyidina itu mungkin dalam yang bukan dalam sholat mungkin sering kita sebutkan junjungan kami Nabi Muhammad, ya junjungan lah ya. Kalau tidak dalam sholat tidak ada masalah. Tapi kalau dalam sholat tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad lah kita baca. Nah, begitu juga ta'awudz tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iftitah dan ta'awudz tadi itu bacaan yang sunnah, artinya kalau dia terlewat membacanya tidak membatalkan sholatnya. Sedangkan setelahnya Al-Fatihah, ini yang kita bahas barusan, dia tidak boleh salah sama sekali. Jadi kita diberikan waktu nih, Allah masih kasih kita umur, masih Allah kasih kesempatan, akal pikiran yang sehat, maka jangan pernah kita merasa sudah cukup ilmu kita, tapi harus terus memperbaikinya. Ya, terutama yang mau jadi imam tadi, jadi imam pun juga tidak boleh. Ya, bukan berarti terus kita nggak mau jadi imam, bukan gitu Pak ya. Artinya kalau kita sudah merasa bacaan kita sudah bagus, silahkan. Tapi kalau tidak bisa mengakibatkan membatalkan sholat-sholat yang lain, sholat berjamaah tadi. Ya, nah ini ada beberapa dalil yang mungkin tentang takbiratul ihram dan al-fatihah yang sudah saya sampaikan tadi sebenarnya. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Tinggal sedikit lagi waktu. Silakan Ibu ya.
Kalau bacaan Al-Fatihahnya salah dan bacaannya salah yang fatal, kita membatalkan sholat. Makmumnya. Iya. Itu ada dua tadi saya sebutkan. Mufaraqah itu ada dua. Apakah dia berniat membatalkan sholat tetapi masih di dalam jamaah, dia sholat sendiri, atau dia melepaskan diri, dia sholat sendirian. Nah, ini pendapat. Dua-duanya banyak digunakan. Karena tidak mungkin ibu meneruskan sholat dengan imam yang bacaannya salah. Ibu-ibu, bahasa Arab ini, bacaan Al-Quran ini tidak boleh sembarangan ya. Dia baca Alhamdulillah, dia ganti dengan Alhamdulillah, sudah jauh bedanya. Iyyaka na'budu, dia ganti Iyyaka na'budu, sudah jauh bedanya. Makanya ya memang harus begitu, Bu. Maka itulah agak berat memang ya, berat ya. Jadi bukan perkara yang ringan. Bacaan Al-Fatihah saja ini perkara yang berat. Dalam sholat itu perkara yang bukan kita berarti terus tidak ada imam yang habis, banyak imam yang bagus bacaannya. Artinya memang kita betul-betul menitik beratkan konsentrasi kita, perhatian kita kepada bacaan itu tadi. Ya, gitu Bu ya. Ada lagi rupanya. Pas. Ibu, dah pas. Hah? Kalau kita nampak sholat imam salah, kita nggak bisa teruskan. Kalau salah, contoh yang saya sebutkan tadi, bacaan imam siratal ladzina an'amtu alaihim, tidak bisa diteruskan, Ibu, nggak bisa diteruskan. Ya, kalau masih dalam kadar yang memang ada beberapa bacaan itu yang mungkin bisa dimaklumi, bacaan yang salah itu mungkin. Tetapi kalau bacaan Al-Fatihah ini memang kalau tajwidnya mungkin ya, misalnya yang mana tajwid misalnya an'am, nah misalnya agak an'am ya mungkin lah. Tapi kalau makna-makna yang salah nggak bisa dan ya contohnya Ar-Rahmanir Rahim yang harusnya Ar-Rahmanir Rahim, Iyyaka na'budu yang harusnya Iyyaka na'budu, An'amta dia baca An'amtu, Ghairil maghdu misalnya dia ganti mardu. Mardu dia ganti. Harusnya maghdu dia ganti mardu. Waladdallin. Kalau waladdallin tidak begitu berubah artinya, tapi itu pun tidak boleh salah juga sebenarnya. Ya kan? Ya ada baca orang ada orang membaca waladdallin. Nah, tentu salah ya. Atau dia baca waladdallin, salah juga. Harusnya dia panjangkan dulu baru dia tasydid waladdallin. Ya. An'amta ghairi. Kadang-kadang ya lidah saya udah begini Ustaz. Usahakan dulu. Kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin dan itulah memang upaya kita maksimal, ya tentu Allah akan memaklumi kita. Tetapi kalau tidak bisa betul-betul sesuai, jangan pula kita imam. Saya cuman bisanya bilang gairil maghdu Ustaz. Sekarang ini cuman bisa gairil maghdu, nggak bisa gairil maghdu. Ya nggak apa-apa lah, mungkin itu usahanya. Tapi jangan imam lah dulu. Nah, jangan imam dulu. Oh, kalau nggak ada imam, ya masa lah begitu banyak manusia nggak ada yang imam, ya kan? Nggak mungkin lah itu kan rasanya. Itu ya, cukup ya. Ada lagi Pak? Ibu, dah macam mana? Kok masih agak bingung ibu ini? Kalau ayat tidak membatalkan sholat. Kalau ayat tidak membatalkan sholat, misalnya imam baca waladdallin amin, Allahu Akbar katanya, langsung dia ruku, nggak baca surah.
misalnya nggak baca surah sama sekali, tentu sholat kita tidak batal, sholat imam tidak batal, tetapi tidak sempurna. Tapi kalau bacaan surah salah, itu tidak membatalkan sholat, tetapi bisa berdosa besar. Imamnya misalnya, tapi bisa berbahaya juga kalau imam itu salah terlalu jauh ya. Misalnya dibaca gini, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika humun nar. Nah, itu berdosa imamnya. Tahu Ibu apa arti yang saya sebutkan tadi? Sesungguhnya orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka neraka jahanam. Salah imam itu, tapi sholat tidak batal, cuma berdosa imamnya. Tapi kita tetap ini, minimal Al-Fatihahnya lah kita betulkan dulu. Tapi nggak usah minimal lah. Oh, saya masih dikasih umur, perbaiki terus bacaan. Ibu ya, kalau surah beda. Kalau surah dia beda. Hatta kalau dia tidak dibaca pun tidak membatalkan sholat. Baik, bapak-bapak ada Pak? Bapak santai nih, udah paham semua kayaknya. Iya, udah ngerti ya? Udah ngerti, alhamdulillah. Ya. Jadi itulah dia. Allah kasih kita kesempatan jumpa pada malam hari ini, bukan berarti terus kita mengatakan ternyata repot kali ya yang mau sholat ini. Jangan kita katakan udah sholat aja pun udah syukurlah. Oh, tidak boleh begitu. Allah berarti sayang sama kita. Allah kasih waktu untuk kita untuk terus belajar memperbaiki macam mana sholat kita yang benar. Entah pun mungkin umur kita 4 tahun, 5 tahun lagi, 5 tahun itulah sempurnanya sholat kita, alhamdulillah. Daripada umur 10 tahun lagi nggak ada yang sempurna sholat. Ya Pak ya? Kan coba kalau kita dikasih pilihan lah, dikasih Allah 20 tahun lagi hidup, tapi sholat nggak ada yang bagus. Tapi satu lagi dikasih Allah hidup 1 tahun, tapi sholat yang bagus. Pilih 20 tahun Ustaz, tapi sholat yang bagus. Nggak apa-apa juga. Itu ya Bu ya. Jadi ini sebagai pengingat kita saja untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan usaha yang benar tadi. Ya, baiklah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena teringat ini sudah mau adzan ya. Ya, sekitar 1 menit lagi. Saya pikir tadi ada yang mau tanya, makanya saya agak rupanya nggak ada. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan menambah wawasan keislaman kami dan dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Marilah sama-sama kita tutup pengajian ini dengan berserah diri kepada Allah dengan berlafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum